Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang zikir atau wirid. Kalau minggu kemarin kita membahas tentang wiridnya seorang guru, muallim, wiridnya seorang ulama. Malam ini kita akan membahas tentang wiridnya al-muta'allim, seorang murid, orang yang lagi belajar, wiridnya santri. Kenapa ini perlu dibahas? Karena kadang kita itu wirid tapi nggak kenal posisi. Akhirnya orang-orang banyak mencibir ajaran-ajaran Islam yang katanya tasawuf, bukan malah ngajarin untuk melakukan kewajiban sebagai seorang suami. Justru dia jadi alasan untuk ninggalin mencari nafkah karena alasan wirid. Makanya kalau kita ngaji, ini ada porsinya masing-masing. Jadi wiridnya ulama itu apa? Kemarin kan kita sudah bahas wiridnya seorang ulama, wiridnya seorang ustadz. Itu bukan cuma ngabisin waktu di atas sejadah, tapi wiridnya seorang ustadz itu yang ajar. Wiridnya seorang ulama itu ngarang kitab dan lain sebagainya yang ilmunya manfaat untuk orang lain. Kemudian wiridnya seorang murid, wiridnya santri. Di sini disebutkan fahukmuhu kahukmil alim illa annahu yubaddilu ta'lim bitta'allum. Kalau wiridnya seorang murid tinggal dibalik. Kalau seorang guru tugasnya ngajar wiridnya, berarti wiridnya murid itu belajar. Tinggal dibalik begitu. Kemudian mencatat ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru. Itu wiridnya seorang murid. Kemudian selanjutnya wa ammal muhtariful ladzi yahtaju ilal kasbi liqyalihi. Orang-orang yang masih butuh kasab untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, ini makom kita ini. Makom kita masih harus bekerja untuk menutupi kebutuhan keluarga. Apa wiridnya? Fawirduhu fi waqtis sina'ah al-istighal bil kasbi. Wiridnya kepala keluarga itu ketika waktu bekerja adalah wiridnya sibuk dengan kasab. Jadi kalau pagi jam 7, jam 8, orang kita nih untuk mencukupi kebutuhan keluarga, wirid kita apa? Sibuk dengan bekerja. Itu sudah masuk wirid. Jadi nggak harus subhanallah, 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 subhanallah. Anak nangis minta susu, istri ngamuk-ngamuk minta beliin beras, telur habis, minyak habis, gas habis. Walakin la yanbaghi ayyan siyallaha ta'ala fi sina'atihi. Tapi di sini ada catatan, walaupun kita bekerja sebagai wirid kita, tapi jangan sampai kita melupakan Allah dalam pekerjaan kita. Maksudnya bagaimana? Kalau kita tidak melupakan Allah dalam setiap aktivitas pekerjaan kita, mestinya kita bakal jauh dari perbuatan-perbuatan yang bisa menipu, merugikan orang lain. Itu namanya kita ingat sama Allah. Jadi nggak ada istilahnya kalau orang ingat sama Allah tapi kok nipu pelanggan. Oh, berarti dia nggak ingat lagi, lupa sama Allah. Dia ingat sama Allah tapi kok bohong, dibilang modalnya 10.000, padahal modalnya cuma 5.000. Itu kan kebanyakan kalau pedagang kan begitu. 10.000 bang, ya modalnya aja nggak dapet bang. Sumpah ini modalnya aja 10.000 bang. Itu berarti kan bohong. Bukan masalah ngambil untungnya yang dipermasalahkan, tapi ada unsur bohongnya di situ. Misalnya kita kalau mau tawar-menawar silahkan, tawar-menawar silahkan. Tapi satu yang harus diingat, nggak ada unsur kebohongan. Fal yuwadzib ala tasbihati wal adhkar wa qiraatil Qur'an.
Kemudian jangan lupa juga harus ada waktu untuk membaca tasbih, zikir, dan membaca Al-Quran. Jangan loss. Jangan loss istilahnya. Buat apa? Buat makanan makanan ruh kita. Zikir itu kan makanan ruh kita. Kalau kita cuma sibuk kerja, walaupun itu bagian dari wirid kita, tapi jangan lupa ruh kita harus kasih makan. Jangan sampai nanti ruh kita lemes, kemudian nggak stabil. Kalau ruh nggak stabil, itu bisa jadi nanti hal-hal negatif kita bisa lakukan. Berarti ruhnya nggak stabil. Wa mahma faragha min kifayatihi ada ila tartibil awrad. Kemudian kalau sudah selesai kerja, jangan lupa juga zikir dan seterusnya. Kemudian ibadah yang paling utama itu di sini disebutkan, ibadah yang paling utama adalah ibadah yang biasa kita lakukan. Itu ibadah yang paling utama. Kemudian sedekah, kita kerja sambil sedekah. Kalau ada sisa lebih dari harta kita, keluarga sudah, ya kan, istri sudah, anak sudah, kemudian masih ada lebih, sedekah dengan niat untuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah, itu juga manfaatnya dapat dua. Yang pertama adalah manfaat untuk orang lain, kemudian yang kedua adalah kita menarik berkah dari doanya orang-orang muslim. Itu manfaatnya tuh. Makanya harus kerja. Gimana caranya? Kita punya duit. Kenapa? Minimal kita bisa sedekah, walaupun 1.000, 2.000, walaupun hanya dimasukin di kotak masjid misalnya. Kenapa? Karena nanti kalau kita masukin ke kotak masjid, atau kita dapat masjid kita saja, masukin kotak 2.000, selalu dibacakan Fatihah. Kita doakan orang-orang yang menginfakkan sedikit hartanya, mudah-mudahan kan banyak, panjang banget itu kan. Padahal 2.000 tuh. Gimana yang 200.000? Gimana yang 2 juta? Jadi begitu. Wiridnya orang yang lagi sebagai kepala rumah tangga. Wirid sebagai kepala rumah tangga. Jangan sampai ngilangin itu. Jangan sampai jadiin alasan belajar ilmu tasawuf malah nggak mau kerja. Itu banyak kejadian teman-teman yang begitu. Akhirnya kan kalau kita belajar tasawuf kan selalu bagaimana kita nggak tergila-gila sama dunia kan, nggak mengejar-ngejar dunia. Kita harus ingat kematian, kita ingat kembali nanti ke akhirat. Akhirnya orang kan kalau gitu mah ngapain kita kerja ya? Kan mati-mati juga kan gitu. Tapi kalau kita belajarnya benar, enggak. Di situ ada porsinya, di mana kita tidak meninggalkan kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga, dan juga kita tidak melalaikan posisi kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wiridnya kepala keluarga. Kemudian wiridnya wali. Ini ngeri nih kalau ini. Ini udah kelasnya Om Parto, saya bilang kemarin. Kelasnya Om Parto. Wiridnya wali, Bagaimana wiridnya wali? Faqiyamuhu bi jinayatil muslimin ala wifqi syar'i wa qasdil ikhlas afdalu min awradil madhkurah. Wiridnya wali itu bang, justru wali itu nggak terlalu banyak di atas sejadah. Wali itu nggak terlalu banyak di atas sejadah. Kalau di siang hari mereka sibuk ngurusin urusan orang-orang Islam. Orang-orang yang kena masalah, dia urusin. Tetangga yang lagi kesusahan, dia urusin. Tapi satu kuncinya, ikhlas. Ini disebutkan afdal minal awradil madhkurah. Ini lebih utama daripada wirid-wirid tadi yang disebutkan. Lebih utama dari tasbih, lebih utama dari baca Al-Quran, lebih utama dari zikir dan lain sebagainya. Ini wiridnya siapa? Wali. Kenapa disebut wiridnya wali seperti itu? Wali itu bang, jangankan ngelihat orang sedih, jangankan ngelihat orang kesusahan, ngelihat binatang, ngelihat tumbuh-tumbuhan kering saja mereka kadang nggak sampai hati. Itu kalau wali. Bukan kita itu mah. Jauh kalau kita mah.
Itu wiridnya wali. Fahaqquhu ayyastagila bihuquqin nasi naharan. Maka wiridnya wali itu kalau siang dia sibuk dengan melayani manusia. Jadi ada kebutuhan apa dia paling depan. Itu nggak bisa didorong sama siapapun. Itu nggak bisa didorong sama siapapun. Karena itu sudah pangkat. Kalau sudah pangkat, waktunya jalan, ya udah jalan. Bantu dia, dibantu. Nggak bisa didorong sama siapa. Siapapun nggak bisa ngedorong dia. Wa yaktasiru 'alal maktubah wa yutimmul aurat al-madhkura bil lail. Kalau di siang hari sibuk dengan urusan orang lain, kemudian dia sholat cuman sholat wajibnya aja. Sholat fardu di siang hari nih, cuman sholat wajibnya aja. Tapi nanti di malam harinya dia menyempurnakan zikirnya. Itu berarti wali. Jadi tandanya itu ya, siang hari sibuk sama urusan manusia, kemudian sholat di siang hari cuman yang wajibnya saja, tapi nanti malam dia zikir. Tapi kalau siangnya dia sibuk dengan urusan manusia, tapi malamnya ngorok, bukan belum, berarti belum wali, atau sebaliknya, malam dia sibuk dengan zikir, tapi nggak peduli dengan keadaan orang lain, oh berarti belum, dia belum wali. Maksudnya siang nggak peduli sama orang, cuek sama orang lain, nggak bukan wali itu bukan wali. Jadi kalau wali begitu. Jadi perasaan arifku, apa namanya, iba, pokoknya sayang sama orang lain itu besar kalau wali. Ke siapa? Iya. Enggak, karena RT aja kalau. Kalau bukan RT enggak kayaknya. Itu wali ya. Kemudian wa ammal muwahhidu. Sekarang wiridnya orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau arti literleknya. Tapi yang dimaksud dengan ini al-muwahhid adalah orang yang sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah menyatu itu maksudnya apa? Al-mustaghriqu billah alladzi la yuhibbu illallah. Orang yang tenggelam bersama dengan Allah Subhanahu wa taala yang mana dia tidak mencintai kecuali kepada Allah. Wala ya'nasu illa bihi, dia tidak pernah merasa nyaman kecuali bersama dengan Allah. Wala yakhafu illa minhu, dia tidak pernah merasa takut kecuali kepada Allah. Wala yatawaqqa'ur rizqa min ghairihi, dan dia tidak pernah mengharapkan rizki dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wala yanzuru fi syai'in illa wa yarallahu fihi, dan dia tidak melihat kepada sesuatu kecuali dia melihat Allah di sana. Itu namanya al-muwahhid. Kalau dulu ajaran Syekh Siti Jenar namanya manunggaling kaulo Gusti. Jadi manunggaling itu menyatu, kaulo itu hamba, Gusti dengan Allah. Itu ajaran Syekh Siti Jenar. Kalau ajaran kita al-muwahhid namanya. Al-muwahhid itu begitu, menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti Allah ada dalam diri kita. Makanya kan yang salah paham itu kan di situ. Kalau ditanya Syekh Siti Jenar dipanggil, Syekh Siti Jenar nggak ada, yang ada Allah, gitu kan. Atau sebaliknya, Allah dipanggil, Allah nggak ada, yang ada Syekh Siti Jenar. Padahal dia mah sedang tenggelam bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah ada dalam dia, bukan. Karena Allah itu, kita ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah tidak pernah bertempat dimanapun. Itu muwahhid. Sekarang wa ammal abid, seorang hamba. Apa wiridnya? Hamba, yang dimaksud dengan hamba di sini al-mutajarridu lil ibadah. Orang yang kerjaannya hanya untuk ibadah. Alladzi la syughla lahu ghairuha, yang tidak punya kesibukan selain ibadah. Jadi udah nggak punya. Ini seorang hamba posisinya udah seperti itu. Bagaimana? Kerjaannya cuman ibadah. Keluarga udah selesai. Misalnya, keluarga udah selesai, keluarga udah nggak ada, tinggal sendiri. Bagaimana? Cukup untuk beribadah. Justru kalau orang yang pengangguran, bahasa pengangguran nih. Justru kalau orang pengangguran itu ninggalin ibadah, berarti dia bakal nganggur, nggak ngapa-ngapain.
Kalau pengangguran ninggalin ibadah. Makanya fahaqquhu ayyastadriqa awqatihi fi sholati awil qira'ah awil tasbih, maka seyogyanya dia menghabiskan waktunya untuk sholat, untuk baca Al-Quran, untuk tasbih. Ini kan berat. Makanya karena ini berat, harus selalu ibadah. Kalau nggak punya kerja, berarti harus kerja. Jadi kan tadi alasannya kerja itu juga bagian dari wirid. Yang penting satu, jangan sampai lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bang harus diingat betul ya. Jangan sampai ada yang bilang kalau belajar ilmu tasawuf itu nanti miskin. Nggak ada. Kalau belajar ilmu tasawuf itu nanti cuma kerjanya ibadah, nggak mau kerja. Enggak. Kalau memang ada yang begitu, boleh jadi dia yang punya salah pemahaman. Atau boleh jadi dia salah punya guru. Tasawuf itu hanya mengoneksikan antara dohir kita dengan batin kita. Itu saja. Hubungan sosial tetap jalan, hubungan sebagai kepala rumah tangga tetap jalan. Itu adalah tasawuf. Allahu a'lam bishawab.